kemarin sudah kita lakukan untuk yang pra observasi dan juga observasi pembelajaran praktik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional Ibu. Jadi kan kemarin kita sudah melakukan kegiatan tersebut praktik pengajarnya. Ibu sudah luar biasa sekali, sudah bisa menjadi guru yang dapat membimbing siswa dengan memahami bagaimana karakter siswa, bagaimana membuat siswa menggunakan diferensiasinya. Ada kemarin saya lihat bagus. Lalu Ibu juga sudah menerapkan HSE. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi untuk pasca observasi itu nanti di sini lebih ke merefleksi apa yang sudah kita lakukan bersama kemarin, apa yang sudah Ibu kerjakan kemarin. Jadi nanti dijawab apa adanya saja, apa yang Ibu rasakan nanti bisa disampaikan ke saya. Seperti itu Ibu. Iya. Jadi Ibu sebelumnya kan ya tadi kan kemarin kan kita sudah melakukan praktik. Nah itu yang mau saya tanyakan kira-kira apa yang dapat Ibu ambil atau pelajari dari praktik pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan, dan mungkin nanti Ibu bisa menciptakan refleksi singkat dari apa yang sudah Ibu rasakan setelah Ibu melakukan praktik, setelah Ibu menyusun SPP yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai HSE itu yang Ibu rasakan seperti apa? Dalam pembelajaran kemarin, siswa yang terlibat aktif dan menunjukkan minat tinggi. Mereka memproses dengan baik terhadap berbagai rangsangan seperti membaca teks, menonton video, dan menggunakan kartu angka. Diskusi kelompok belajar efektif, di mana siswa saling membantu dan berbagi pengalaman. Selain itu, presentasi hasil diskusi juga mencerminkan bakat dan minat siswa. Namun, beberapa siswa membutuhkan bimbingan tambahan melalui media agar dapat mencapai kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian lebih lanjut dan pendekatan diferensiasi. Ya, jadi dari yang disampaikan sudah ada sisi positif dan kekurangannya, negatifnya ya Bu. Jadi sebenarnya anak-anak sudah bisa bekerja sama dengan baik. Lalu untuk kekurangannya itu tadi Ibu sampaikan anak-anaknya itu beberapa masih perlu bimbingan lebih. Karena memang anak-anak kan berbeda, makanya ada yang harus belajar berdiferensiasi itu tadi. Ya lalu kan tadi dari Ibu sampaikan ada negatif, yang mungkin lebih bisa dipaparkan lagi kira-kira apa yang menurut Ibu kurang dari performa Ibu yang Ibu lakukan kemarin, yang merasa masih diperbaiki dari performa kemarin itu seperti apa? Masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran. Perlu memperhatikan lebih lanjut siswa yang belum memenuhi kriteria melalui media DJ. Hal ini penting untuk memastikan pemahaman mereka meningkat dan mendapatkan dukungan yang tepat. Diferensiasi perlu ditingkatkan agar semua siswa mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Strategi diferensiasi yang lebih efektif perlu dikembangkan seperti penggunaan bahan ajar yang beragam dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Evaluasi dan penilaian yang baik komparatif perlu dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Iya Bu. Jadi tadi Ibu merasa untuk PD-nya masih kurang karena Ibu kan juga baru memakai kartu bilangan. Tidak semua anak bisa, maksudnya bisa suka dengan kartu bilangan tersebut. Lalu Ibu merasa masih kurang evaluasinya seperti ini ya Bu. Karena memang belajar berdiferensiasi itu memang untuk evaluasi memang kita sebagai guru memang harus ekstra kan Bu. Karena kan memang siswanya dibuat berkelompok sehingga penilaian antara tiap kelompok
saya paham itu. Lalu kan ibu tadi sudah memaparkan kekurangannya dari apa yang ibu praktekkan itu apa saja. Kira-kira dari kekurangan yang sudah ibu sampaikan tadi itu tindak lanjutnya itu kira-kira seperti apa supaya kedepannya itu bisa menjadi lebih baik. Berikut adalah rencana ke depan untuk meningkatkan pembelajaran. 1. Melanjutkan bimbingan tambahan melalui remedial teaching untuk siswa yang belum memenuhi kriteria. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan dukungan tambahan yang mereka butuhkan. Yang kedua, mengembangkan strategi diferensiasi yang lebih efektif. Ini dapat mencakup penggunaan bahan ajar yang beragam dan pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan teknologi, keterlibatan siswa dapat ditingkatkan dan pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif dan menarik bagi mereka. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung di rumah dan memperkuat kerjasama antara sekolah dan keluarga. Yang kelima, melakukan evaluasi formatif secara berkala untuk memantau kemajuan siswa. Dengan melakukan evaluasi yang teratur, strategi pembelajaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan siswa. Ya, jadi tidak lanjutnya ibu mau memberikan bimbingan tambahan dari pertama saya tangkap. Lalu ibu juga mau mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasinya karena kemarin kan yang baru ibu lakukan cuma baru mengelompokkan siswanya kan untuk pembelajarannya masih sedikit kurang seperti itu. Lalu memang kemarin saya lihat penggunaan teknologi masih kurang karena hanya sebatas menggunakan video ya. Lalu mungkin tadi ibu juga menyampaikan karena kalau misalnya guru tidak sendiri tentu akan sulit bagi ibu, makanya ibu mau untuk lebih berinteraksi dengan orang tua. Ya, pun saya cocok sekali dengan ibu karena memang kalau misalnya kita tidak sendiri ya jelas itu berat untuk kita karena kan di sekolah mungkin dengan kita tapi di rumah kan dengan orang tua. Lalu tentu saja ibu juga tadi tidak lanjutnya dengan memberikan evaluasi formatif secara berkelanjutan supaya dapat dilihat ya Bu apa yang kurang, apa yang sudah begitu ya Bu. Harapannya semoga nanti tidak lanjutnya bisa dilaksanakan ya Bu. Ya, lalu mungkin ibu bisa menceritakan pesan atau pesan-pesannya setelah kemarin ibu melakukan pembelajaran praktik itu bagaimana pesan-pesannya ibu seperti apa? Pembelajaran dengan RPP ini memberi pengalaman positif, namun perlu dilakukan perbaikan dalam pendekatan diferensiasi dan bimbingan tambahan. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan pendekatan diferensiasi dan kerjasama dengan orang tua guna terus memajukan kemajuan siswa atau anak itu. Ya, berarti alhamdulillah ya Bu, jadi dari kegiatan kita kemarin dapat memberikan dampak positif untuk ibu, bisa memberikan dampak positif juga untuk saya dan ibu jadi mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya pun juga bisa sharing dengan ibu bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana memberikan pembelajaran yang sesuai dengan sosial emosional. Jadi kalau saya lihat ibu sudah bisa merefleksikan diri, ibu sudah paham apa yang mau dilakukan, ibu juga sudah tahu apa yang kurang, apa yang belum. Karena memang kalau sesudah melakukan pembelajaran itu lebih baik ada refleksi. Ya. Salah satu tujuan pasca observasi ini untuk merefleksi apa yang terjadi. Seperti itu
jadi Bu. Iya. Saya ucapkan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sekali. Ibu sudah bersedia membantu saya belajar untuk mengobservasi tempat sejarah. Ibu sudah mau untuk menjadi guru pengajar yang mau mendengarkan ilmu yang saya dapat. Saya sampaikan kepada ibu, ibu mau mempraktekannya. Walaupun saya tahu ibu sudah tidak mudah, tapi semangat ibu luar biasa. Alhamdulillah, semoga Bu Fitri lancar dan sukses selalu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Thank you.